saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya, atau istilahnya kita katakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta di mana 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, 50 hari kemudian Roh Kudus diberikan kepada murid-murid. Dan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana kita melihat Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana Roh Kudus ini nantinya bekerja untuk memimpin, menolong, dan menyertai orang-orang percaya. Mungkin kita bertanya, saudara-saudara, apa pentingnya Roh Kudus ini diutus kepada kita orang-orang percaya? Apa pentingnya Roh Kudus turun kepada kita orang-orang percaya? Apa yang akan dilakukan Roh Kudus kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya? Inilah yang akan kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau kita melihat tadi bacaan firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Dia hidup di dunia kurang lebih 33 tahun setengah. Ada 3 tahun setengah Dia melayani, dan Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi pada waktunya, ketika Tuhan Yesus Dia bangkit dari antara kematian, 40 hari Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, dan saatnya di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid di dunia ini. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, Tuhan Yesus menjanjikan seorang atau pribadi yang lain yang akan menolong para murid atau orang-orang percaya. Dan pribadi ini di sini dikatakan adalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini diutus oleh Bapa dan juga Anak. Kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Lalu kalau kita melihat juga misalnya di kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, juga di situ dikatakan bahwa aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, dan Roh Kudus ini datang ke dunia untuk orang-orang percaya karena diutus oleh Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu, bahwa Roh Kudus diutus ke dunia ini oleh Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi ada satu isu yang sangat besar di abad pertengahan di sejarah gereja, ya, khususnya pada tahun 1054 Masehi, itu berarti sebelum terjadi reformasi. Satu isu dalam hal pengutusan Roh Kudus ini, yaitu apakah Roh Kudus itu Dia keluar dari Bapa atau dari Bapa dan Anak? Apakah Roh Kudus itu berasal dari Bapa atau Bapa dan Anak? Nah, isu ini sangat penting dan juga sangat besar pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu gereja terbagi dua pandangan, yaitu gereja yang ada di timur atau yang kita sebut ortodoks, lalu satu lagi kelompok gereja yang ada di barat, yaitu Katolik. Nah, Katolik pada saat itu yaitu semua, ya, kita orang Kristen itu pada saat itu baru satu
satu denominasi, satu kelompok, belum pecah, belum ada namanya reformasi pada saat itu. Jadi waktu kita katakan Katolik sebelum reformasi itu berarti semua gereja. Nah, setelah reformasi barulah kita keluar dari Katolik Roma itu. Nah, jadi terjadi dua pandangan, dua kelompok. Nah, pandangan yang pertama yaitu gereja yang di ortodoks atau timur, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa. Nah, itu firman Tuhan tadi mengatakan di kitab Injil 14, ya, Yohanes pasal 14, di situ ayat yang ke-26, di situ dikatakan ya, yang akan diutus oleh Bapa. Lalu ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan dan ia akan memberikan kepadamu, yaitu Bapa yang akan memberikan kepada orang-orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi orang-orang ortodoks mereka mengatakan sesungguhnya bahwa Roh Kudus itu hanya keluar ataupun berasal dari Bapa. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan bahwa Roh Kudus itu tidaklah lebih rendah daripada kedudukan anak atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja ortodoks atau gereja yang di timur, mereka mengatakan Roh Kudus itu hanya keluar dari Bapa. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan bahwa Roh Kudus itu tidaklah lebih rendah kedudukannya daripada Tuhan Yesus Kristus atau dari anak. Jadi mereka mengatakan tidak keluar dari anak, tapi hanya dari Bapa saja. Jadi dengan demikian bahwa Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu sama kedudukannya. Nah, tetapi satu kelompok lagi itu adalah gereja ya Katolik atau yang di Barat atau semua kita masuk di dalamnya, itu berpandangan bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya tidak hanya keluar dari Bapa, tapi juga keluar dari anak. Atau istilahnya adalah filioque. Filioque artinya tidak hanya Bapa, tapi juga anak. Nah, kalau kita melihat pandangan ini, itu sudah dipegang oleh seperti Tertullianus, Agustinus, dan juga kalau kita melihat pengakuan Iman Westminster, pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa memang Roh Kudus itu tidak hanya keluar dari Bapa, tapi keluar juga dari anak. Nah, apakah isu ini atau perkataan mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan juga anak, itu berarti merendahkan kedudukan Roh Kudus daripada Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Walaupun kita mengetahui ada 3 pribadi, tetapi hanya satu Allah, dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu diperanakan dari Bapa sejak dari kekekalan. Lalu kita melihat juga Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan juga anak. Itu bukan berarti dalam hal kedudukan atau hakikat itu ada perbedaan. Bukan berarti Bapa lebih tinggi hakikatnya daripada anak dan anak lebih tinggi hakikatnya daripada Roh Kudus. Tidak. Tetap memiliki hakikat yang sama, setara sebagai ilahi, maha kuasa, dan juga kekal. Nah, jadi firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus itu tidak hanya keluar dari Bapa, tetapi juga keluar dari anak tanpa merendahkan kedudukan daripada Roh Kudus. Karena hakikatnya dalam hal hakikat itu sama atau setara. Lalu apa buktinya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan juga anak? Kalau kita melihat firman Tuhan ya, di kitab Injil Matius, kitab Injil Yohanes, ya di sini dikatakan kitab Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan mengatakan ya, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain di Yohanes pasal 15 ayat 26, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah ada ayat yang mendukung bahwa Roh Kudus juga keluar dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, di sini dikatakan di kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 22,
Tuhan Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan dengan nafasnya dia mengembus Roh Kudus kepada para murid. Jadi kita melihat bagaimana Roh Kudus itu keluar daripada pribadi anak, daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bukti yang pertama. Lalu kalau kita melihat bukti yang kedua, di kitab Injil Matius pasal 10 ayat 20, di situ dikatakan firman Tuhan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Nah, Roh Kudus itu disebut sebagai roh Bapa. Lalu apakah ada ayat firman Tuhan juga yang lain yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Kristus? Nah, kalau kita membaca di kitab Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Nah, jadi jelas tidak hanya disebut sebagai roh Bapa, tetapi juga disebut sebagai roh anak atau roh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini penting kita harus ketahui isu ini, karena ada suatu perdebatan yang sangat besar ya di abad pertengahan sejarah gereja, dan mungkin sampai saat ini isu ini sebenarnya masih ada, dan kita harus ketahui supaya kita tidak salah apa kata firman Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya diutus oleh Bapa dan Anak, tapi juga Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Karena Tuhan Yesus dia mengembusi Roh Kudus, dan Roh Kudus juga disebut sebagai ya Roh Kristus. Nah, tetapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa meskipun Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, tetapi mereka memiliki hakikat yang sama. Sama-sama kekal, ya, sama-sama ilahi dan maha kuasa. Ya, segala sifat-sifat yang dimiliki ilahi, ketiga-tiganya ya dimiliki. Ya, jadi kita bisa mengerti firman Tuhan ketika mengatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Lalu kita bertanya, apa artinya Roh Kudus itu turun kepada kita atau diberikan kepada kita? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, khususnya di zaman sekarang ini? Khususnya kepada kita yang hidup pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Nah, pertama saudara-saudara, Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, di ayat yang ke-26, dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus diutus untuk mengajar kita. Mengajar dalam hal apa? Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengajar untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat konteksnya, kita tahu bahwa para murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan, khususnya para rasul. Dan mereka mengalami pembentukan, dan kita melihat ketika Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati, kita melihat para murid, mereka kembali lagi dalam pekerjaan yang lama mereka sebagai nelayan. Makanya Tuhan Yesus mengunjungi mereka lagi dan menguatkan mereka. Bahkan kepada Petrus, ya, Tuhan Yesus mengulang sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, dan akhirnya mereka hidup kembali lagi, ya, menurut keinginan mereka sendiri. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengutus pribadi yang lain, supaya apa? Supaya murid-murid ini, mereka tetap mengasihi Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga,
Lalu para murid hidup sesuka mereka. Hidup untuk diri mereka sendiri. Tidak. Tuhan mau supaya para murid ini mereka benar-benar dan terus hidup mengasihi Tuhan. Makanya Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk mengajar mereka agar mereka mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan lagi diri mereka, tapi mereka memandang kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan Yesus telah lakukan kepada para murid, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, Roh Kudus datang untuk mengajar mereka mengasihi Tuhan sepanjang hidup mereka. Lalu bagaimana caranya agar mereka mengasihi Tuhan? Apa peranan Roh Kudus dalam mengasihi Tuhan, dalam menolong kita untuk mengasihi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kalau kita membaca dalam konteksnya di Yohanes pasal 14 ayat 21, di situ firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi para murid ya diberikan Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan ayat yang ke-21, yaitu memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Cara kita mengungkapkan perasaan kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita harus memegang dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengajar para rasul kurang lebih 3,5 tahun. Banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya mereka ini bisa tetap mengasihi Tuhan? Roh Kudus menolong mereka agar mereka bisa tetap memegang dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa salah satu perintah Tuhan kepada mereka? Di sini dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dikatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi aku, maka harusnya kamu melakukan perintah-perintahku. Nah, perintah Tuhan Yesus itu banyak yang disampaikan kepada para murid. Nah, contohnya perintah untuk saling mengasihi. Kalau kita membaca di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 22, di situ dikatakan, ya, di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi salah satu perintah Tuhan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu untuk saling mengasihi satu sama lain. Tidak lagi membenci satu sama lain. Tidak lagi saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi sekarang mereka harus saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Ya. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi mereka. Dan mereka harus lakukan perintah ini. Jangan hanya mengasihi satu sama lain selama Tuhan Yesus ada di dunia. Tapi setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka harus terus melakukan perintah ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Mengasihi sesama dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana para murid, khususnya para rasul, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan sepanjang hidup mereka benar-benar melakukan perintah ini. Mereka benar-benar saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, perintah ini bukan hanya kepada para rasul, tetapi kepada kita semua orang percaya. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya ini, yaitu harus saling mengasihi. Meskipun kita sebagai jemaat Tuhan
memiliki latar belakang yang berbeda-beda, status masyarakat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda. Tapi kita adalah satu jemaat, satu umat Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, satu roh di dalam Kristus. Maka kita harus juga melakukan perintah ini, yaitu mengasihi satu sama lain. Mengasihi itu berarti kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat curang, tidak berbuat sesuka-suka hati kita kepada orang lain. Kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Di sini dikatakan kamu harus saling mengasihi. Bahkan ketika kita pun merasa tersakiti sekali karena kesalahan orang tersebut, maka kita tidak boleh menyimpan rasa dendam ataupun benci terus-menerus kepada sesama kita, orang percaya. Di sini dikatakan kamu harus mengasihi satu sama lain. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajar kita bagaimana kita melakukan perintah ini. Tentunya kita bisa mengasihi orang lain itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesadaran kita sendiri, kemauan kita sendiri. Karena kalau secara kedagingan, secara manusia, kita sulit untuk mengasihi orang lain. Sulit sekali. Kita itu hanya mementingkan diri kita sendiri. Apalagi kalau seseorang telah menyakiti kita, sulit untuk memaafkan. Mungkin kita bilang maafkan, tapi sulit untuk kembali menjadi baik kepada orang tersebut. Kita menjaga jarak dan kita jauh-jauh dan kita tidak mau peduli terhadap dia. Kalau secara manusia kita sulit untuk melakukan perintah Tuhan ini. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajar kita, untuk menerangi hati kita, untuk melembutkan hati kita, agar kita mengasihi orang lain. Kadang-kadang ketika kita dalam situasi marah ataupun tidak suka sama seseorang, tapi ada suara dari hati kita mengatakan, ingat, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah orang Kristen. Kita adalah sesama orang percaya. Ada suara dari hati kita yang menolong kita untuk bisa menerima, untuk bisa bermurah hati, melakukan hal yang baik kepada orang lain. Jadi Roh Kudus itu sangat penting diutus ke dalam dunia ini. Pertama adalah untuk mengajar kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Dan salah satunya adalah perintah untuk mengasihi sesama kita orang percaya. Lalu apalagi contoh perintah-perintah Tuhan lain? Perintah Tuhan Yesus kepada para murid salah satunya adalah memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus ada memberikan amanat agung kepada para murid untuk pergi memberitakan Injil. Nah, ini adalah salah satu contoh atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Dan perintahnya pada saat itu kepada para murid, yaitu memberitakan Injil. Mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus mendengarkan segala pengajaran. Dan sekarang waktunya mereka harus pergi keluar memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan kita tahu para murid, para rasul secara khususnya, bagaimana mereka gigih begitu kuat untuk pergi memberitakan Injil. Bahkan di antara para rasul, semua mati secara martir, kecuali Rasul Yohanes. Nah, kita melihat bagaimana mereka melakukan perintah Tuhan ini. Roh Kudus diberikan juga kepada kita. Bukan hanya untuk menolong, mengajar para murid melakukan perintah Tuhan ini. Pergi memberitakan Injil. Bukan hanya kepada para rasul, tetapi kepada kita semua orang percaya, termasuk kita saat ini.
kita juga harus pergi memberitakan Injil. Kadang-kadang dalam diri kita sebagai manusia, kita mengatakan ngapain kita cari masalah. Kadang kita mengatakan demikian. Ngapain saya pergi beritakan Injil? Hanya mencari masalah sama orang. Hanya membuat perasaan orang tidak enak kepada kita. Waktu kita singgung tentang Tuhan Yesus, dia nantinya tidak enak sama kita. Kenapa kamu mau jadikan saya pengikut Tuhan Yesus? Kadang juga kita berpikir, ngapain kita cari masalah untuk diri kita sendiri, mencelakakan diri kita sendiri. Bisa saja kita di sana ditolak, dianiaya, ataupun lebih parah dari situ. Secara manusia, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan ini. Karena kita hanya mau diri kita ini aman. Kita selalu mencari aman. Tapi Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita untuk melakukan perintah Tuhan ini. Kadang-kadang kita merasa tak mau, tapi Roh Kudus bersuara dalam hati kita. Ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang ini. Ceritakan. Misalnya ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Satu sisi kita tidak mau cari masalah sama dia. Tapi suara hati kita mengatakan, ini adalah kesempatan. Kesempatan supaya dia bisa mendengarkan Injil dan percaya diselamatkan. Ada suara di dalam hati kita. Sampaikan Injil kepadanya. Nah, jadi kita melihat bagaimana Roh Kudus juga mengajar kita untuk pergi memberitakan Injil. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal beribadah. Nah, ini juga perintah Tuhan. Nah, kita dalam 6 hari mungkin sudah kerja begitu banyak dan melelahkan, capek. Lalu hari Minggu kita berpikir adalah waktunya untuk istirahat, tidur 1 hari, ataupun terlambat siang nanti jam 1. Secara kedagingan kita malas untuk pergi beribadah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus selalu mengajar kita. Memberikan kita hati untuk mau datang beribadah. Saya mau beribadahlah. Ini kan kehendak Tuhan. Saya mau pergi beribadah. Jadi bukan semata-mata keinginan daging kita atau kemauan diri kita sendiri. Karena kalau secara manusia kita sulit mau pergi beribadah. Kalau dikasih pilihan mana yang lebih kita mau ke ibadah atau mau pergi ke pantai jalan-jalan hari Minggu. Secara manusia, kita lebih suka hal-hal yang senang. Tapi Roh Kudus selalu mengajar kita. Memberikan kita pertolongan untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita, tujuan pengutusannya ke dalam dunia, pertama adalah mengajar kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Hal yang kedua yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, khususnya saat ini, yaitu Roh Kudus menolong kita untuk memiliki kemampuan ataupun karunia dalam melayani Tuhan. Nah, kalau kita membaca tadi di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Para murid, meskipun mereka atau para rasul, meskipun mereka sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi itu bukan berarti mereka sudah tamat dan mampu bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Bagaimana mereka bisa nantinya memiliki kemampuan, memiliki karunia untuk melayani Tuhan Yesus? Roh Kudus diutus kepada para rasul, para murid pada saat itu,
supaya mereka memiliki sebuah kemampuan ataupun karunia dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana para murid, para rasul pada saat itu, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka memiliki banyak karunia yang bermacam-macam. Ada karunia untuk memberitakan Injil, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan pada saat itu, berbahasa lidah pada saat itu. Semuanya tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Roh Kudus tidak hanya memberikan kemampuan atau karunia ini kepada para rasul, tetapi kepada kita juga, orang-orang percaya, termasuk kita saat ini. Dia memberikan kita kemampuan atau sebuah karunia untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada orang Kristen mengatakan saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak punya karunia untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang-orang percaya diberikan karunia. Walaupun karunia berbeda-beda, tapi ada karunia, kemampuan supaya kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai 8, di situ diberitahukan karunia-karunia apa saja yang diberikan kepada orang-orang Kristen. Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, berbagi kepada orang lain, memberi pimpinan atau memimpin, karunia untuk bermurah hati, dan lain-lain. Bahkan kalau kita membaca lagi di kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, di situ juga diberikan karunia untuk berbicara firman Tuhan. Diberikan karunia untuk melayani satu sama lain. Banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita semuanya memiliki suatu kemampuan atau karunia tertentu yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Roh Kudus diutus untuk menolong kita, agar kita punya sebuah kemampuan, sesuatu yang kita bisa persembahkan, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, misalnya tadi karunia untuk menasihati. Memang tidak semua orang bisa berbicara dengan bagus, ya, merangkai kata-kata dengan bagus. Bisa menguatkan orang lain, bisa menasihati, menegur orang lain, bisa mengarahkan orang lain. Memang tidak semua. Tapi ada orang-orang tertentu di antara kita yang bisa berbicara. Ketika dia menyampaikan nasihatnya kepada orang tersebut, orang itu merasa iya benar, ya. Dia terima. Nah, ini adalah salah satu contoh karunia. Jadi kalau di antara kita memiliki kemampuan untuk bisa menasihati orang lain dengan baik, maka kita bisa pakai karunia ini untuk melayani Tuhan. Ketika ada saudara kita jatuh ke dalam dosa, ataupun saudara kita yang jauh daripada Tuhan, kita bisa menasihati dia dengan karunia itu. Atau karunia untuk mengajar firman Tuhan. Tidak semua kita memiliki karunia untuk mengajar firman Tuhan. Tapi ada di antara kita yang diberikan karunia tersebut. Bisa menjelaskan firman Tuhan dengan bagus, dengan jelas dan benar, sehingga jemaat Tuhan merasa, wah, jelas sekali apa yang disampaikan firman Tuhan itu. Tidak bertele-tele, tidak putar kemana-mana. Jelas apa yang disampaikan. Atau misalnya karunia untuk memuji Tuhan. Kita juga punya karunia untuk bisa memuji Tuhan. Tidak semua juga orang memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi, tidak semua. Tapi ada orang-orang tertentu memiliki suara yang bagus yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan di antara kita, saya tak bisa melayani Tuhan lah. Saya cukup jadi jemaat saja sudah.
Saya tak ada kemampuan yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Tidak, semua kita punya karunia. Bahkan ketika kita mau mengajak orang lain, kita adalah orang yang bisa mengajak, meyakinkan orang lain untuk datang, untuk ikut. Itu juga karunia. Kita bisa pakai untuk mengajak orang lain datang ke gereja, datang beribadah. Ataupun dalam hal memuji Tuhan, kita pakai karunia itu bukan untuk diri kita, tapi untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, memang kita sekarang ini tidak diberikan karunia-karunia tertentu seperti yang dimiliki para rasul. Ada karunia-karunia yang dimiliki para rasul pada saat itu yang tidak diberikan lagi kepada kita sekarang ini. Misalnya apa? Karunia melakukan mujizat. Para rasul pada saat itu mereka bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit, yang cacat, melakukan hal-hal yang supernatural. Bahkan mereka bisa berbahasa lidah, bahasa suatu negara lain, bahasa asing suatu negara lain, yang tanpa dipelajari, tanpa diketahui sebelumnya, tapi mereka bisa berbahasa tersebut karena karunia daripada Roh Kudus. Nah, untuk karunia-karunia ini memang tidak diberikan lagi kepada kita sekarang ini. Meskipun banyak yang mengklaim di luar sana, Tuhan masih bekerja, mujizat masih ada. Itu tidak ada. Nah, tidak ada karunia seperti menyembuhkan orang mati lalu orang cacat bisa pulih kembali. Atau berbahasa lidah. Kenapa harus dihentikan bahasa lidah? Bahasa lidah itu adalah karunia yang terus diberikan sepanjang gereja, sepanjang sejarah orang-orang Kristen. Itu tidak lagi diberikan. Dan terbukti memang faktanya sekarang tidak ada lagi bahasa lidah seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau bahasa lidah ya karang-karangan mereka ya pasti ada. Tapi sesuai dengan firman Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, untuk karunia-karunia ini memang tidak diberikan lagi kepada kita. Tapi Roh Kudus masih memberikan kita karunia-karunia tertentu yang bisa kita lakukan untuk saling membangun, untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan contohnya dalam hal memuji Tuhan, main musik, menasihati, mengajar, mengajak orang. Itu adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, hal ini mengajarkan kita. Mari kita lihat dalam diri kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Kemampuan apa, karunia apa yang ada pada diri saya yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Roh Kudus memberikan kita karunia itu. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa memakai karunia itu untuk pelayanan Tuhan. Walaupun kita merasa, tapi saya takut loh. Saya memang bisa seperti begini. Contohnya ada kesaksian seorang pemuda. Dia bisa main musik main piano. Tapi untuk main piano di gereja, dia awalnya merasa, aduh aku takut lah. Saya takut salah. Saya tak bisa kayaknya. Tapi Roh Kudus menolong dia. Sehingga pada akhirnya dia bisa memainkan musik, pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus memberikan kita karunia. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk menggunakan karunia itu dalam melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat dalam diri kita. Yang melayani itu bukan hanya para hamba Tuhan. Bukan hanya para staf. Bukan hanya para badan pekerja. Tapi semua kita orang Kristen. Untuk saat ini secara khususnya. Kita semua bisa melayani Tuhan. Karena Roh Kudus telah diutus kepada kita untuk memberikan karunia dan sekaligus menolong kita dalam menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu adalah yang dilakukan oleh Roh Kudus, tujuan pengutusannya ke dalam dunia, khususnya pada saat kita ini, yaitu untuk menolong kita, memberikan kita karunia dan memakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Hal yang terakhir yang dilakukan Roh Kudus, tujuan kedatangannya kepada kita, orang-orang Kristen, yaitu Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca tadi di kitab
Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, di situ dia katakan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Secara konteks kepada para rasul pada saat itu, Tuhan itu sudah menyampaikan banyak sekali ajaran. Kita bisa membaca di kitab Injil, 4 kitab Injil, banyak sekali ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya secara manusia, untuk mengingat semuanya itu akan sulit. Bahkan untuk melakukannya juga itu akan sulit. Para rasul tidak akan mampu mengingat semua ajaran firman Tuhan itu, ajaran Tuhan Yesus, dan melakukannya, tidak akan mampu. Maka harus ada seseorang atau pribadi lain yang diutus untuk menolong kita, mengingatkan semua ajaran Tuhan Yesus itu. Mengingatkan mereka ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bagaimana para rasul akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka mengingat semua ajaran firman Tuhan ini. Bahkan mereka menulis firman Tuhan ini yang disebut kitab Injil dan mengajarkannya kepada banyak orang. Dan tidak hanya itu, mereka juga melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Roh Kudus juga diberikan kepada kita sekarang ini untuk menolong kita mengingat semua ajaran kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka lupa. Kita ini suka lupa atau suka mengabaikan. Tapi Roh Kudus diberikan untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, terutama dalam menghadapi godaan. Ketika ada suatu godaan yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus juga akan menolong kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya dalam hal beribadah. Godaan untuk tidak datang beribadah itu ada. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita ajaran Tuhan, ajaran kebenaran, bahwa kita orang Kristen harus pergi beribadah. Atau mungkin kita jatuh ke dalam dosa. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan daripada firman Tuhan. Secara manusia kita tidak bisa sadar dengan sendiri. Kita tidak bisa bangkit dengan sendiri. Manusia kita ini dipenuhi rasa tidak mau tahu apa-apa atau rasa seolah-olah tidak bersalah. Tapi Roh Kudus ketika kita jatuh ke dalam dosa, Dia akan mengingatkan kita, menyadarkan kita, kamu telah berdosa. Kamu telah salah. Kamu harus tinggalkan dosa kamu itu. Kamu harus kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena kita manusia suka mengabaikan ataupun lupa. Tapi ketika kita menghadapi godaan, ataupun sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus diberikan untuk selalu menyadarkan kita. Makanya ketika kita ada berbuat dosa, saya rasa Bapak Ibu semua merasakannya. Ada suara dalam hati kita, kamu telah berdosa. Dan kita mengatakan, aduh kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa tadi saya lakukan ini? Ada suatu penyesalan. Ada suatu kesadaran, saya telah bersalah, saya telah berdosa. Dan saya mau tinggalkan hal ini. Nah itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, tidak hanya dalam hal menghadapi godaan ataupun jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus juga akan menolong kita mengingatkan semua ajaran kebenaran firman Tuhan agar kita tidak sesat. Nah, kita tahu banyak sekali ajaran-ajaran sesat khususnya di zaman sekarang ini. Ajaran-ajaran palsu yang mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya bukan lagi ajaran Alkitab yang diajarkan. Ada yang mengatakan seperti kaum liberal, Tuhan Yesus memang adalah jalan masuk ke surga, tetapi bukan satu-satunya jalan masuk ke surga.
Tapi mereka mengatakan kami gereja. Kami juga menyebut nama Tuhan Yesus. Kami juga mengatakan ada Alkitab. Tapi apa yang mereka sampaikan adalah ajaran yang sesat. Nah, Roh Kudus ini juga menolong kita untuk selalu mengingat apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Menolong kita untuk melihat apa kata firman Tuhan. Dan supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat itu. Dalam hal lain contohnya, dalam hal bahasa lidah tadi, saya ambil contoh seperti bahasa lidah. Di luar sana mereka mengatakan ini adalah Alkitab, bahasa lidah. Mereka berbahasa yang tidak kita mengerti apa artinya. Tapi Roh Kudus juga akan menolong kita untuk mengingatkan kita, itu adalah ajaran yang salah. Memberikan kita suatu pengertian bahwa itu adalah salah. Apa kata firman Tuhan? Kita bisa kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus tidak hanya menolong kita dalam hal mengingatkan kita dalam hal menghadapi godaan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Bahkan pada saat kita jatuh juga Roh Kudus menyadarkan kita untuk bertobat. Dan juga Roh Kudus juga mengingatkan kita agar kita tidak sesat, agar kita tidak gampang mengikuti ajaran sesat. Tapi selalu memberikan kita suatu kesadaran, hati-hati, mengingatkan kita apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan itulah yang harus kita pegang, itu yang harus kita ikuti. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari kedatangan Roh Kudus ini? Di hari Pentakosta ini, kita sangat bersuka cita karena kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga, namun Tuhan memberikan seorang penolong yang lain bagi kita selama kita hidup di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita, khususnya untuk kita saat ini. Yang pertama, Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita karunia dan menolong kita untuk melayani Tuhan. Kita semua punya karunia ini, dan Roh Kudus akan menolong kita asalkan kita mau memberikan diri kita, memakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ajaran kebenaran firman Tuhan. Baik dalam menghadapi godaan, ataupun pada saat jatuh ke dalam dosa, ataupun dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dia bekerja kepada kita, khususnya sekarang ini, untuk selalu mengingatkan kita apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, 3 hal ini. Dan kiranya kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita di dunia ini sendirian. Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita, Roh Kudus. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kita harus berdoa. Kita harus mengatakan, Tuhan, tolong saya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ini. Kiranya saya bisa selalu bersandar dan mendengarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Kiranya saya selalu mengandalkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bukan lagi mengandalkan apa yang kita mau, tapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus kepada kita untuk menolong kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Mari kita selalu mau mendengarkan suara pimpinan Roh Kudus, bersandar kepadanya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk pengutusan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Roh Kudus datang untuk menolong kami, orang-orang percaya, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu,
hidup melayani Tuhan seumur hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati mau mendengar pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.